Perkenalkan, nama saya. Ya katanya mulai. Maksudnya kita mulai. Oh, perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Rahman. Saya angkatan 2019. Saya kuliah di Universitas Dharma Persada dengan jurusan Prodi Bahasa dan Kebudayaan Bahasa Jepang. Alasan saya belajar bahasa Jepang itu dulu pas SMP itu saya kebetulan suka nonton anime, dan kebetulan pada saat itu saya main game bahasa Jepang juga, dan di situ saya baru pertama kali kenal sama yang namanya bahasa Jepang. Dari situ karena bahasanya bahasa baru, saya jadi membiasakan diri gitu ya, bukan mau nggak mau sih, terbiasa. Akhirnya meskipun nggak tahu cara bacanya, saya tahu ini settingnya apa aja gitu. Dan dari situ saya belajar secara otodidak. Saya rata-rata mainnya game RPG. Misalkan kayak Final Fantasy gitu. Jadi tipenya nyerang ganti-gantian gitu. Saya juga main sim dating gitu. Versi bahasa Jepang juga, sim dating gitu. Untuk persiapannya adalah yang pasti belajar itu memang perlu, tetapi selain belajar itu ternyata lingkungan juga mempengaruhi lingkungan. Jadi kita meletakkan dan juga kita menciptakan lingkungan di mana tangan kita istilahnya menjulur itu semuanya bahasa Jepang gitu misalkan. Kayak misalkan di Facebook bahasanya, meskipun teman-temannya orang Indonesia, settingnya pakai bahasa Jepang gitu. Kalau misalkan Twitter, saya rata-rata memang ngikutinnya artis-artis yang pinter gambar gitu, rata-rata orang Jepang, dan mereka kan juga gambar-gambar manga gitu. Nah itu kebetulan juga itu. Dan juga kalau misalkan wah ini manga lagi panas-panasnya nih, atau enggak light novelnya lagi panas gitu. Nah itu kita cari bahasa aslinya gitu. Jadi cari bahasa aslinya juga. Atau juga misalkan YouTube gitu, meskipun nggak perlu entertainmentnya, kayaknya kalau entertainment kan kita lebih senang gitu. Yang namanya belajar itu kan ujung-ujungnya dari kita sendiri. Jadi kalau misalkan mau berkembang, itu berkembangnya dengan cara yang menyenangkan diri saja gitu. Dengan cara memaksa diri bisa, menyenangkan diri juga bisa gitu. Yang penting bisa continue. Senang juga ya, alhamdulillah. Cuman pas lagi ngerjain dokainya, ya begitulah. Memangnya dokai mau level yang manapun sama aja kayaknya gitu. Kalau misalkan yang baru level N5, yang kemampuan pemahamannya baru nyampe N5, pasti dokainya pusing juga gitu. Makin ke atas makin susah juga gitu. Kedepannya saya mau mencoba bekerja dengan yang berhubungan dengan bahasa Jepang gitu ya, mungkin meskipun tidak terikat dengan jadi penerjemah gitu, mungkin bisa jadi guide-nya juga gitu, atau mungkin kerja di Jepangnya langsung, atau mungkin di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia gitu. Minati saya tertarik untuk coba jadi penerjemah sih gitu ya. Dikarenakan meskipun ya bukan mau menyombongkan diri, kan alhamdulillah bahasa Jepang saya sudah lumayan bagus gitu untuk seorang mahasiswa. Meskipun sudah bisa, bukan berarti kalau misalkan turun ke lapangan kerja itu bisa langsung bisa langsung kita terapkan gitu. Jadi dengan kita turun ke lapangan kerja, kita tahu ternyata bahasa yang digunakan itu lebih kompleks gitu. Atau mungkin yang harusnya gampang dijadiin susah, yang susah dijadiin gampang gitu. Sama seperti yang saya bilang tadi, coba ciptakan lingkungan gitu, yang dimana sejauh tangan kita merambah itu isinya bahasa Jepang. Nggak perlu ribet-ribet gitu ya, kan semuanya kan sekarang kan udah serba digital kan, manga digital, Lanobe digital gitu kan, YouTube Mihodai bisa nonton sepuasnya kan gitu. Jadi kita coba perlahan-lahan, yaitu dari settingan bahasa di HP aja gitu, misalkan settingan HP bahasa Jepang misalkan gitu. Atau juga YouTube-nya mau entertainment bisa,
mau Jiji Mondai atau permasalahan politik gitu atau permasalahan masyarakat yang ada di Jepang juga nggak masalah. Yang penting letakkan diri di mana itu isinya bahasa Jepang semua, dan juga mungkin belajar juga gitu ya dengan buku panduan gitu, karena kalau lebih terpadu terkadang memang lebih syahdu, tapi kalau misalkan nggak tahu mau ngapain, coba kita lihat sekitar kita aja gitu. Dari yang terjangkau dulu ya. Dari yang terjangkau dulu. Untuk yang belum lulus di LPT, bukan berarti kalian harus memaksa untuk bisa lulus. Kalian pasti bakal lulus, pasti. Cuman pelan-pelan aja. Karena yang namanya belajar itu dari diri sendiri. Kalau misalkan maksa, ya lanjut atau enggaknya itu soalnya tergantung mental sendiri juga. Terima kasih, sekian dari saya ya. Gambatte ne.